Hello guys, welcome back to my channel, Techie Boy. Nah, jadi kita kembali dengan segmen Simul Quiz spesial ya. Jadi kita bakal membahas software-software yang di luar kita biasa bikin gitu. Nah kali ini aku mendapatkan kabar dari LinkedIn dan ini wah luar biasa, sangat fenomenal sekali dan mungkin ini jadi salah satu apa ya bisa masuk dalam buku sejarah gitu ya dalam dunia proses simulation gitu. Nah jadi kita lihat aja beritanya. Sebenarnya ini aku agak telat ya, ini 2 hari yang lalu, tapi nggak apa-apa, masih update lah. Nah, jadi ada orang ngepost namanya Pak Daniel Medeiros ya. Aku nggak tahu nih orang mana. Mungkin nanti bisa dikepoin sendiri. Nah, dia ini seorang chemical engineer dan juga software developer dan nampaknya dia ini kerja di DWSIM ya. Nah, jadi dia bilang bahwa DWSIM ini merupakan apa ya, menjadi bagian yang sangat berarti untuk belajar berinovasi dan segalanya gitu ya. DWSIM adalah simulator yang pertama dan satu-satunya yang sifatnya itu open source gitu ya, open source license dan sukses untuk membuat solid user base gitu. Nah ini bener banget. Jadi kalau kita lihat ya process simulation yang sejauh ini aku tahu, menurutku yang open source itu yang paling bagus itu DWSIM ini menurutku ya. Nah apa nggak kalah ya, dia fiturnya juga cukup lengkap. Mungkin nanti kita ada segmen lagi khusus buat DWSIM ya. Dia segmennya nggak kalah dari yang berbayar ya, kayak Aspen, Unisim, Camcat gitu. Dia ini gratis 100%, nggak perlu license yang berbayar. Jadi ini bagus banget sebenarnya buat dipelajarin, apalagi buat mahasiswa gitu ya. Nah, dia juga bisa dipakai di berbagai platform ya, Linux bisa, Mac OS bisa, Android bisa, iOS bisa. Jadi wah ini luar biasa sampai kita bisa ada di Play Store gitu ya. Wah ini keren banget. Nah, jadi ini dia yang berita yang sangat mengejutkan ya. Bukan bakal ada ya, udah ada DWSIM web app. Ya betul banget. Sekarang ini sudah muncul DWSIM dalam bentuk website gitu ya, atau online process simulator gitu. Wah ini keren banget sih jujur. Nah, jadi kita bisa ngeakses DWSIM sekarang dari Chrome, Firefox, apapun lah internet browser yang kita punya. Kita juga bisa masukin file-file DWSIM yang kita udah punya gitu ya. Jadi nggak hilang gitu ya file-file dari komputer kita. Kita bisa juga ekspor ke dalam websitenya. Nah ini sifatnya masih eksperimen, jadi istilahnya masih beta projectnya ya. Jadi memang belum sempurna. Nanti pas aku bikin video ini juga masih banyak fitur yang belum rilis. Tapi mungkin pas teman-teman nonton video ini udah ada fitur-fitur tersebut gitu ya. Jadi let's support this project karena ini benar-benar keren banget. Kita bakal coba langsung ya. Kira-kira di sini ada linknya. Nanti aku share linknya di kolom description box dan juga di sini ada link Discord-nya buat diskusi dan lain-lainnya. Oke, yuk kita langsung cek ke website-nya. Oke guys, ini kita udah di dalam website-nya. Jadi kita sebelum masuk ke dalam website sebenarnya harus login dulu. Nah, tadi aku udah coba pakai akun punya kampus, kan dia butuhnya Microsoft kan. Nah, dia itu nggak bisa tulisannya kayak not in the part of organization, dan ternyata cara buat masuknya itu kita bisa pakai akun Gmail gitu ya. Jadi sign up with Google. Nah, itu nanti dia bisa masuk. Lihat di sini udah tersign in ya ke email aku. Oke. Nah, jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Ada sponsor this project karena ini masih dalam tahap beta ya, pastinya butuh banyak sekali donasi-donasi, sponsor-sponsor untuk mengembangkan proyek ini lebih. Oke, selanjutnya di sini ada Discord tadi ya, di LinkedIn ada link Discord, misalkan mau diskusi-diskusi, ada about juga, di sini bisa diklik ya. Ini ya. Jadi pengembangnya ini ya. Oh, tadi ini ternyata dia yang leadernya mungkin ya, Daniel Wagner de Medeiros. Di sini the WSIM Web App Edition is free to use for non-commercial and commercial purpose gitu ya. You are allowed to modify, copy segala macam ya. Jadi ini legal 100%. Nggak perlu takut kena kena ban atau kena apa gara-gara kita pakai produk yang nggak legal. Wah ini keren banget sih. Oke, itu tentang about the WSIM. Nah, seperti yang aku bilang tadi, belum 100% kita bisa menggunakan ini ya. Nah, kita coba cek di sini. Nih. Nah, tulisannya kayak gitu ya. This function is not implemented yet. Nah, jadi buat kita masukin compound, property package juga belum bisa nih. Reaction, tuh belum ada. System of unit, belum ada. Ini juga belum ada. Objects juga tadi aku coba-coba ini belum ada juga.
Nah, ya, tuh semuanya belum ada di sini. Nah, oh ini udah ada ya solver ya. Jadi dia udah bisa nge-calculate flowsheet. Oke. Nah, ini optimization belum ada, sensitivity analysis belum ada. Nah, jadi ini salah satu yang bikin keren nih sebenarnya dari DWSIM karena dia punya optimization sama analisis ya. Jadi kayak wow, lengkap banget. Ini gratis loh guys. Nah, gitu. Nah, jadi kita bakal coba di sini yang kita bisa lakukan, kita coba pakai example file ya. Misalkan di sini yang keren nih ada biodiesel production ya. Buat teman-teman dari teknik kimia atau dari bioenergi dan komorgi, jadi ini sangat sportif banget nih buat perkuliahan maupun nanti dunia kerja. Oke, jadi kira-kira ini example files buat yang biodiesel production ya. Bisa dilihat ini ternyata cukup kompleks dari segi flowsheet-nya gitu ya. Ini banyak objek-objek di dalamnya. Nah, kurang lebih sih kalau aku nangkep ya, ini boleh dikoreksi kalau misalkan ada teman-teman dari bioenergi dan komurgi. Kita lihat di sini ada feed dari ini ya, kayak asam lemak gitu. Pokoknya yang apa namanya, bioresource-nya gitu ya. Aku belum terlalu menguasai ini tentang lemak, minyak dan sebagainya ini. Jadi ada triple mitin. Nah, di sini campur sama NaOH dan ETOH. Karena setahu aku ini kita pakai reaksi transesterifikasi gitu ya. Jadi menggunakan di sini ada NaOH sama ada alkohol gitu nih. Nah, ini reaktornya nih buat ngasilin biodiesel. Sebenarnya kita bisa cek di sini reaction products. Nah, di sini kita bisa klik di dalam itunya, panahnya, terus kita klik kanan. Nah, kita klik edit. Nah, nanti dia muncul kayak gini nih. Temperatur, pressure, flow, terus di sini ada komposisi juga. Bisa kita lihat ada etanol ya, 43%, PPP, ini kayak triple mitin ini, ada NaOH, BD, glycerol BD, BD ini kayak biodiesel nih ya kayaknya. Ada ETP. Nah, ini kelihatan komposisinya di sini. Nah, ini karena example file kita belum bisa ganti-ganti ya, tuh. Kita belum bisa ganti-ganti. Oke. Nah, terus kita bisa cek lagi di sini ada fitur recycle ada ya, adjust juga ada. Ini lengkap banget. Terus reaktor. Nah, di sini habis selesai reaksi. Terus habis itu kayak bakal pemisahan nih ya, distilasi, ngemisahin etanol sama produk. Nah, ini kita cek aja biodiesel sama impurity-nya isinya apa ya. Isinya ini ya, ETP nih. Ya, dia dominan ETP, gliserol, ada sedikit impuritiesnya NaOH sama PPP ya. Oke. Terus nanti produknya dia ada di sebelah sini nih. Biodiesel purification ya. Jadi dia ngelewatin separation lagi. Kita cek. Oke, berarti ini produknya yang ETP ini ya. Oke, ini keren banget ya. Jadi walaupun gratis tapi nggak gratisan. Ininya kualitasnya tetap bagus. Terus di sini juga ada tabel ya. Jadi mirip banget nih sama Aspen atau Unisim. Kita bisa naruh tabel buat kita mantau variabel-variabel penting dalam simulasi. Nah, nggak cuma itu juga. Kita bisa juga klik ke sini. Ada streams. Nah, di sini kayak apa ya, heat and material balance-nya ya dalam bentuk tabel. Nah, ini harusnya sih nanti bisa di copy ke Excel mungkin ya. Sekarang kayaknya belum ada fitur ekspor ke Excel gitu. Nah, terus juga selain dalam bentuk tabel, nih semuanya ada banyak nih ya. Kayak semua properties ada di sini tuh. Semua properties bisa dicek di sini. Terus kita juga bisa cek dalam bentuk result. Nah, result ini bentuknya kayak teks kalau aku lihat ya. Mana nih? Nah, kita misalkan nih kayak gini. Nah, ini dalam bentuk teks. Ini bisa kita copy, masuk ke notepad atau kemanapun ya yang kita mau. Jadi kita misalkan mau duplikasi simulasinya sama orang lain, ini bisa gitu ya. Ini lengkap banget property package dan segala macamnya. Ini kelihatan nggak cuma stream, tapi juga di sini ada contohnya mana ya. Nah, ini ada pompa, spesifikasinya. Terus mana reaktor misalkan di reaktor. Nah, ya, ada spesifikasinya di adiabatik,
outlet temperaturnya sekian, dan lain-lain ya. Jadi menurut aku ini lengkap sekali. Oke, terakhir fitur yang sudah ada ya, ternyata tadi benar. Nah, kalau teman-teman perhatiin di post LinkedIn-nya, kita bisa nge-export dari file yang kita udah punya di laptop gitu ya. Dan ini aku udah coba, jadi caranya kita file load flowsheet. Nah, ini aku udah sempat pernah ngesimulasi ya di sini. Waktu itu lagi labtek, butuh DWSIM ini. Nah, jadi kita bisa nge-load simulasi yang kita punya dalam laptop. Caranya sama ya. Gitu. Nah, ini masih banyak yang belum bisa terbuka ya masih. Nah, di sini karena dia dari laptop kita bisa ubah-ubah nih. Oh, bisa kita ubah-ubah ya. Misal sini 50 derajat misalkan. Tuh update tuh 50 derajat gitu ya. 50 derajat. Ini update ke 50 derajat. Mana nih? Oh iya, ini kan belum kita edit. Nah gitu ya. Jadi agak beda nih cara ngoperasiinnya di sini. Ininya harus diklik terus diedit gitu ya. Mungkin nanti ke depannya kontrolnya bisa beda, kita belum tahu juga ya. Oke. Jadi kira-kira gitu. Ini perlu kita kulik-kulik lagi. Terus mungkin nanti kita setelah ini kita solve flowsheet ya. Oh ya, jadi dia bakal kalkulasi. Ya ini kita contoh doang ya, jadi nggak apa-apa ada error. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Kita udah coba-coba nih sesuatu yang menurut aku wow keren banget sih. Nah, sekarang simulasi nggak harus offline gitu ya. Kita bisa secara online. Mungkin nanti ada fitur kita bisa ngerjain simulasi bareng-bareng gitu ya. Bisa share file. Wah itu benar-benar sesuatu yang aku tunggu-tunggu banget sih dari DWSIM ini. Oke, kalau teman-teman suka video ini jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!